Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Selamat pagi. Hari ini kita mau bersyukur bersama saudara kita Bapak Marjo dan Pak Gun yang selalu disebut panggil Pak Gun, karena mereka akan memasuki purna tugas. Pak Marjo 33 tahun, Pak Gun rencananya 32 tahun. Bukan masa yang pendek dan yang sangat panjang. Mereka berdua telah memberikan pengabdian dalam dunia pendidikan. Kalau saya membaca arti kata purna, supaya menjadi satu bentuk motivasi selanjutnya bagi Anda berdua, itu adalah saya mengambil kata sempurna. Bahwa Anda selama 32 dan 33 tahun telah memberikan kesempurnaan bagi dunia ini, dalam dunia pendidikan, dan juga memberikan kesempurnaan bagi Anda sendiri. Sehingga dengan purna tugas ini, walaupun di situ ada ungkapan kata perpisahan, tetapi kedua saudara kita ini tetap menjadi satu kesatuan sebagai keluarga besar Maudi Luhur. Oleh karena roh dan semangat mereka selama 32 dan 33 tahun telah membuat Maudi Luhur, khususnya SMA Yohanes ini menjadi sekolah yang bisa dikatakan jaya. Oleh sebab itu, pada perayaan ini kita mau mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan yang telah diberikan kepada kedua saudara kita ini, dan juga mohon rahmat untuk hidup selanjutnya dalam panggilannya masing-masing. Saudara-saudari, marilah kita mengawali perayaan kudus ini dengan menyesali dan mengakui bahwa kita telah berdosa supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, aku harus bekerja, sekalipun hal ini memang tidak ada faedahnya. Namun demikian, aku hendak memberitakan penglihatan dan pernyataan yang diterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang istri 14 tahun yang lalu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah lah yang tahu orang itu tiba-tiba diangkat ke surga, ke tingkat yang ketiga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah lah yang tahu. Dia tiba-tiba diangkat ke surga, dan dia meninggalkan
Sebab sekiranya aku hendak berpegang juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menilai aku lebih daripada yang mereka lihat padaku, atau yang mereka dengar daripadaku. Saudara-saudara, agar aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, aku diberi suatu budi dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, agar jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna. Sebab itu, aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, agar kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu, aku rela, aku senang dan rela di dalam kelemahan, siksaan, kesukaran, penganiayaan, dan kesesatan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikianlah sabda Tuhan. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kalian tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kalian makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kalian pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lembu, toh diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kalian jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kalian yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan kehidupannya? Dan mengapakah kalian khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan esok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia akan lebih lagi mendandani kalian, hai orang yang kurang percaya? Maka janganlah kalian khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kalian memerlukan semuanya itu.
maka carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kalian khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah Injil Tuhan. Dan juga banyak makna yang bisa diambil dari Injil pada pagi hari ini dan bacaan pertama tadi. Saya menawarkan kepada Anda sekalian, khususnya Pak Gun dan Pak Marjo yang menjalani masa tugas. Ada dua hal keutamaan dari Injil ini. Pertama, kita diajak untuk memiliki motivasi yang unik. Yang kedua, kita diajak untuk mengandalkan Tuhan. Motivasi itu menjadi sesuatu yang sangat penting untuk mendorong kita bisa melakukan segala sesuatu dengan baik. Tentunya motivasi ini juga didukung oleh kemampuan intelektual dan juga kemampuan skill dan sebagainya. Ketika motivasi dirusak oleh hal-hal yang bersifat kepentingan duniawi ini, maka motivasi yang sudah rusak ini pun akan merusak aneka macam bentuk karya yang hendak kita wujudkan. Saya ketika mengawali sebagai imam muda di Paku Tanjung, 1 minggu turun, 2 minggu turun, 1 bulan, kemudian ada respon dari umat yang menurut saya sangat positif. Mereka senang. Kata mereka, kami senang Romo Muda ini punya semangat untuk memimpin Ekaristi dan programnya baik. Itu memotivasi. Tapi ketika motivasi ini pun sudah dirusak oleh keinginan kedaginganku untuk bisa meningkatkan salah satunya kolektor. Kemudian saya menjual Yesus. Menjual Yesus bukan dalam arti motivasi demi keselamatan, tapi di balik itu mau memanfaatkan pada akhirnya untuk kesejahteraan bangsa. Tapi nampaknya saya mendapatkan tamparan dari Tuhan. 1 minggu saya dibuat tidak berkutik. Bukan berarti saya sakit tergeletak, tidak. Saya tetap bisa turun dalam 1 minggu itu, tapi ada sesuatu yang menunjukkan saya menjadi pribadi yang kosong. Kosong secara kebaikan oleh karena apa yang saya temukan di stasi ketika saya memberikan pelayanan tidak seperti yang saya harapkan sebelum mendapatkan ujian-ujian tersebut. Ketika saya mencoba merenung, pada akhirnya saya ada pada jalan yang keliru. Tentunya pertobatan itu menjadi sesuatu jalan untuk bisa kembali ke motivasi yang benar. Dan setelah itu bagi saya mendapatkan kepulihan kembali. Dalam bacaan Injil hari ini, kekhawatiran manusia di dunia ini bukan satu sebenarnya kekhawatiran yang ditolak oleh Yesus. Bahwa manusia perlu makan, bahwa manusia perlu pakaian, bahwa manusia perlu dengan segala macam hal materi. Karena sebenarnya materi itu tidak baik. Tetapi ketika manusia yang kemudian mengabaikan kepada Tuhan, yang hanya mau mengandalkan kekuatan materi dan mencari terus-menerus, yang di situ manusia bisa tidak selalu menjadi sangat puas dengan apa yang sudah diterima pada hari ini. Pada akhirnya Yesus mengingatkan kepada kita untuk kita menjadi pribadi yang mau bersyukur. Bukan kekhawatiran pada hari esok apa yang akan dimakan atau apa yang akan dipakai, tetapi Yesus mengajak kita untuk bisa menghormati dan mencintai tubuh dalam arti ini. Nanti kalau ini diteruskan sampai bacaan Matius di pertengahan, itu adalah berbicara tentang kehidupan kekal. Tidak ada gunanya kemegahan, kemewahan, kekuasaan dimiliki, tetapi pada akhirnya justru itu membawa pada penderitaan kekal. Yang dikehendaki oleh Yesus adalah bahwa ketika kita memiliki satu bentuk kebutuhan di dunia ini, kita mau mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan yang oleh Yesus
satu bentuk perumpamaan bahwa bunga bakung itu bisa lebih indah daripada pakaian yang digunakan Salomo. Burung yang bisa mendapatkan satu bentuk rezeki, padahal mereka tidak menanam, tidak menuai. Mengandalkan Tuhan berarti kita mau menempatkan bahwa seluruh hidup kita, intelektual kita, hati kita, tenaga kita, menempatkan Tuhan sebagai utama. Seri yang kedua, ketika saya ditayang sebagai brother, saya Krismon. Karena Krismon yang berat, bensin saat itu ditayang itu 1 liter bisa mencapai 20.000. Kalau hanya mengandalkan dari hasil kolektor, juga akan menjadi sangat sulit. Tapi saat itu saya belum termotivasi untuk mau bertobat baik menjual Yesus demi kolektor. Kemudian saya berkata kepada pastor paroki, Romo, mungkin ada baiknya kita mengurangi jumlah turun kita. Kenapa brother? Saya sudah menghitung-hitung, kita tidak akan mampu turun. Hanya dalam waktu 2 minggu kita akan kehabisan dana untuk turun, khususnya mengisi bahan bakar. Kemudian sang Romo mengajak saya duduk dulu. Kalau sudah disuruh duduk, saya paham, pasti akan diberikan renungan. Brother, kita jangan khawatir dengan apa yang terjadi dengan dunia ini. Memang bensin sekarang ditayang bisa 20.000 per liter. Burung pipit dan bunga bakung itu dipelihara Tuhan. Apalagi kita yang mau ambil bagian untuk mewartakan kerajaan surga. Tuhan pasti akan memberikan dan menyediakan hidup untuk kita. Beliau mengutip persis dari Injil Matius yang dibacakan pada hari ini. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya punya ilmu positif. Ilmu positif adalah ilmu yang saya peroleh dalam kehidupan berkuliah dulu. Sebagai seorang engineer sebelum saya masuk menjadi seorang imam, aku punya ilmu keuangan. Aku punya tentang bagaimana membangun satu sistem sebuah kehidupan, dan dari ilmu itu saya mengatakan bantu. Tetapi apa yang disampaikan oleh Romo itu menjadi satu kebenaran bahwa kami dalam waktu 1, 2, 3 bulan selama masa Krismon itu yang seharusnya bantu, kami tetap diberikan kehidupan. Walaupun hasil yang didapat misalnya dari persembahan umat atau kolektor, karena umat juga mengalami kesulitan ekonomi saat itu, bukan seperti yang diharapkan sebelumnya. Tetapi kebenaran yang saya terima pada saat itu menjadi satu kebenaran bahwa mengandalkan Tuhan, pada akhirnya Tuhan akan memberikan tambahan yang dikatakan dalam bacaan Injil hari ini. Sebab itu, janganlah kalian khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Bapak Ibu, saudara-saudari, kalau saya mengatakan purna tugas hari ini kepada kedua saudara kita, bukan berakhir untuk selama-lamanya. Saya tidak tahu apakah kedua saudara kita punya kekhawatiran untuk hari esok setelah disebut purna tugas. Saya rasa tidak, ya kan Pak? Karena punya keyakinan bahwa Tuhan tetap akan memberikan yang terbaik bagi pengikutnya yang sudah memberikan yang terbaik pula untuk dunia ini. Karena itu bahasa purna adalah bahasa yang menurut saya adalah kesempurnaan bagi kedua saudara kita ini, bahwa dia menjadi pribadi yang sempurna, bahwa dia tergerak oleh suatu motivasi, walaupun mungkin di tengah jalan seperti halnya yang pernah saya alami, motivasi ini pernah kena rusak oleh aneka keinginan macam-macam. Akan tetapi pengabdian 32 dan 33 tahun sebagai guru di tempat ini itu tentu bukan suatu bentuk pengabdian yang bahasa kerennya kacangan. Tentu itu adalah suatu bentuk pengabdian yang luar biasa. Dalam bacaan pertama, Rasul Paulus menyadari ketika dia berubah menjadi Saulus, kemudian menjadi Paulus, dalam pertobatannya dia bermotivasi pada akhirnya mau mewartakan Yesus yang pernah dia aniaya. Ketika Saulus mengejar murid-murid Yesus saat itu, Yesus datang kepada Saulus di kota Damsyik ketika dia menjadi buta dan jatuh dari kuda. Yesus berkata, Saulus, Saulus,
mengapa engkau menganiaya aku? Pertobatan yang dialami dengan meleknya Saulus dari kebutaan. Ini pun saya datang ekspansi. Kenapa saya senang? Karena Pak Bung dan Pak Marijo ini dalam kesimpulannya sudah ambil bagian mengabdi dalam gereja, mendidik, untuk mengentaskan 3 hal yang mau diberantas sesuai dengan Uud 45, sesuai dengan ajaran sosial gereja, dan juga sesuai dengan kitab suci. Yang pertama, mengentaskan kebodohan. Di mana ada kebodohan, pasti di situ akan muncul ketidakadilan. Sehingga Anda pasti, karena Anda masih diminta oleh Tuhan untuk menjadi pribadi yang lebih sempurna. Semoga juga saudara kita tetap bersemangat dan memberi motivasi dan tidak mengabaikan peran serta dari Tuhan Yesus yang selama 32 sampai 33 tahun telah memberikan kekuatan kepada Anda berdua. Dan ini juga menjadi satu kehidupan bagi kita untuk selanjutnya, seperti mereka berdua untuk tetap setia mengabdi sebagai tenaga pendidik. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sehingga dapat saling menguatkan dalam tugas dan karya di unit SMA Amdilur Santo Yohanes ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas penyertaan dan perlindungan-Mu kepada Bapak Agustinus Gunadi dan Bapak Yohanes Rasul Marijo, sehingga mereka dapat menyelesaikan tugas dan karyanya dengan baik di unit kerja SMA Amdilur Santo Yohanes ini. Semoga keteladanan dan semangat mereka ini dapat menjadi inspirasi bagi kami semua untuk terus berkarya dan bersemangat dalam menjalankan tugas kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang ada di surga, kami mohon, semoga Engkau senantiasa melimpahkan berkat kepada rekan kami dan saudara kami, Bapak Gunadi dan Bapak Marijo. Semoga Engkau senantiasa memberikan mereka kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan dalam menjalani hari-hari baru mereka nanti. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah sumber cinta kasih, kami bersyukur atas cinta-Mu yang begitu besar yang boleh kami rasakan. Semoga kami pun dapat memberikan cinta dan perhatian yang sama seperti Engkau, sehingga semangat dan persaudaraan di unit kerja kami semakin kuat dan akhirnya menjadi dasar yang kuat dalam melayani peserta didik yang Engkau percayakan kepada kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami di Yayasan Panggiluhur yang telah memasuki tugasnya. Ya Bapa, sertailah kita seluruh hidup mereka, supaya mereka tetap diberikan kebahagiaan, kesejahteraan dan keselamatan, dan Kau berikan kelancaran dalam rezeki mereka sehari-hari. Dan kami berdoa pula untuk para budak, tenaga pendidik karyawan Yayasan Panggiluhur yang telah meninggal dunia. Terimalah mereka ke dalam kerajaan oleh karena pengabdian dan kesempurnaan mereka untuk mewujudkan kebaikan dan kebenaran bagi masyarakat di sini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa, seluruh doa syukur dan permohonan yang kami aturkan kepadamu. Kami percaya Engkau mendengarkan kami, karena Engkau telah mencintai kedua saudara kami selama 32-33 tahun dalam masa pengabdiannya. Dengan karena Tuhan kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
dan dalam Dia. Bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Saudara-saudari terkasih, tetaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Dialah santapan jiwa daya ilahi untuk melawan dosa. Berbahagialah kita yang diundang kepada jamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabarlah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus menghantar kita hidup kekal. Amin. Sekalipun ia kaya, agar kalian menjadi kaya berkat kemiskinan. Mari kita maju pada Bunda Maria. Bunda Maria, kami mengucap syukur atas pernyataan untuk saudara kami yang pada hari ini memasuki purna tugasnya. Selama mereka memberikan tenaga pikiran dalam dunia pendidikan, dia kami bersyukur mereka telah ambil bagian untuk mewujudkan kerajaan surga demi keselamatan jiwa-jiwa para studi. Karena itu kami mohon kepada Bunda Maria, Engkau tetap menyertai mereka dalam hidup selanjutnya. Bersama dengan kemurahan, Engkau tetap memberikan kemurahan bagi keluarga, supaya mereka tetap memiliki kesetiaan dan tidak menjadi takut untuk masa depan mereka setelah memasuki purna tugas ini. Mari kita berdoa 3 kali salam Maria. Salam Maria, berrahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah Tuhan Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, berrahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah Tuhan Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, berrahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buahmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terpujilah keluarga kudus Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber kebahagiaan, kami bersyukur atas jaminan hidup yang Kau anugerahkan kepada kami melalui santapan surgawi ini. Kuatkanlah kami dengan rahmat-Mu. Teristimewa untuk kedua saudara kami yang hari ini memasuki purna tugas, agar kami mampu berbelas kasih terhadap sesama dan kelak dapat mengalami kebahagiaan abadi. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Atas nama gereja dan juga Tuhan, terima kasih banyak pada Bapak yang telah banyak memberikan pengajian sebagai tenaga pendidik di sini. Saya senang dengan guru dan senang dengan menjadi sosok guru ketika saya mengalami menjadi seorang guru di Payung. Ada keunikan dan ada keistimewaan.
didengungkan guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Saya rasa itu sangat benar sekali. Karena diri kita mungkin sukses dan sebagainya, tapi Anda tetap guru. Rendahan hati seorang guru pula yang membuat Yesus pun dipanggil dengan sebutan guru. Karena itu, mari kita mohon berkat dari guru sejati kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Ada salam dari Bapak Ibu. Terima kasih atas pengertian Anda, dan jangan selesai sampai di sini ya Pak ya, masih terus lanjut. Jadi kita masih ada dan harus ada yang harus kita berikan hubungan yang mungkin semakin tidak baik untuk kehidupan anak muda kita. Mari kita panggilkan Tuhan besertamu. Saudara-saudari, keluarga kita, orang-orang yang kita doakan, dan seluruh karya pendidikan teristimewa di Yayasan Panggul Luhur senantiasa dilindungi, dididik dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari, dengan ini perayaan Kamis dan subuh kita telah selesai. Mari pergi kita diutus. Amin. Lalu tersebut 679 ayat 2 dan 3. Untuk selanjutnya mohon bantuan dari seksi dekorasi dan seksi tempat untuk pelatihan meja alat terlebih dahulu. Bapak Ibu diberi kesempatan break dulu, mungkin ada yang berkemar di sekitar 10 menit. Berdua. Kirim api ya, Wak. Boleh.
masih berada di luar ruangan supaya segera kembali memasuki ruangan. Kita akan segera lanjut sekolah dari TK, SD, SMP dan SMA di lingkungan Yayasan Bangli Luhur Ketapang. Yang saya hormati Ketua Komite SMA Bangli Luhur Santo Yohanes Ketapang. Yang saya hormati Ketua Yayasan Bangli Luhur, yang saya hormati Romo Simon, Pastor Paroki. Selamat siang dan salam sehat. Terima kasih telah bersedia meluangkan waktu hadir di ruangan ini. Puji syukur patut kita panjatkan kehadiran Tuhan karena atas berkat rahmat-Nya kita bisa berkumpul di tempat ini. Ada awal, pasti ada akhir, ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Sesuai dengan yang sudah tertulis di background, pada saat ini kita hadir untuk memberikan ucapan selamat karena dua rekan kita, Bapak Agustinus Gunadi dan Bapak Yohanes Rasul Marijo, telah memasuki masa purna tugas. Masa purna tugas atau menurut Romo Simon tadi, purna itu sempurna. Masa purna tugas atau pensiun merupakan puncak tertinggi dari karir seorang karyawan atau pegawai. Banyak orang mampu memulai karir atau pekerjaan dengan baik, tetapi banyak pula orang yang tidak mampu mengakhirinya dengan baik. Dua rekan kita, Pak Marijo dan Pak Gun, sudah membuktikan bahwa mereka mampu mengawali dan mengakhiri tugas dengan baik. Maka hal ini sungguh patut kita syukuri. Maka sekarang kita diundang untuk ikut bersyukur atas pencapaian rekan kita ini. Saya bacakan riwayat singkat dari kedua rekan kita ini. Bapak Agustinus Gunadi lahir di Malang tanggal 9 Februari 1963. Semoga tidak salah kalau saya mengutip data dari sekolah. Beliau alumnus dari Universitas Widya Karya. SK pertama beliau pada tanggal 1 Juli 1989, berarti sudah 32 tahun mengabdi di sekolah kita ini. Kemudian untuk Pak Marijo lahir di Bantul tanggal 25 Desember 1962, betul ya Pak ya? SK pertama diperoleh tanggal 1 Juli 1988. Pak Marijo ini melanjutkan tugas dari SMP Bonifacio Semarang. Jadi sudah sekitar 33 tahun mengabdi di SMA ini. Kalau disambung dari yang di Semarang mungkin lebih banyak. Bruder, Bapak dan Ibu hadirin sekalian, pada saat ini kita mungkin juga bingung apakah kita sedih karena harus berpisah dengan secara kedinasan dengan Pak Marijo dan Pak Gun, tetapi di sisi lain kita juga ikut berbangga karena tidak banyak orang yang mampu menyelesaikan tugas sampai purna. Saya bacakan susunan acara. Yang pertama, misa syukur sudah terlaksana. Kedua, kita akan mendengarkan sambutan dari pesta alam kita. Ketiga, kita mendengarkan pesan dari rekan kerja. Berikutnya kita mendengarkan sambutan dari Ketua Komite SMA Santo Yohanes. 5. Sambutan dari Kepala SMA Bangli Luhur Santo Yohanes. 6. Sambutan dari Ketua Yayasan Bangli Luhur Perwakilan Ketapang. 7. Penyerahan cindera mata. 8. Foto bersama dan ditutup dengan ramah-ramah. Bruder, Bapak dan Ibu, kita lanjutkan acara yang kedua. Kita akan mendengarkan sharing atau cerita dari dua rekan kita yang sudah menyelesaikan tugasnya di unit SMA Bangli Luhur Santo Yohanes. Saya pilih Pak Marijo dahulu karena dilihat dari senioritas umur lebih senior. Dan juga kita jarang mendengar Pak Marijo berbicara di depan para guru kalau Pak Gunadi, karena kita dulu juga sering mendengar. Maka kesempatan pertama saya
Marijo untuk menyampaikan cerita awalnya bagaimana dan pesan-pesan selama mengabdi di Yayasan Bangun Leluhur, khususnya di unit SMA Bangun Leluhur Sanggeulis. Pada Pak Marijo, dipersilakan. Terima kasih kepada Bapak Fernando yang telah memberi waktu untuk saya untuk berbincang-bincang dengan Ibu Bapak Ibu semuanya. Yang kami hormati Buder Pansuki, pimpinan Yayasan Perwakilan Ketapang. Yang kami hormati Romo Simon Anjar yang telah mempersembahkan misa syukur pada pagi hari ini. Terima kasih Romo. Yang kami hormati Buder Kepala SMA Sanggeulis, Buder Valentino Sunaryo. Yang kami hormati Bapak Thomas Dion, masih ingat Bapak Thomas Dion mantan murid lain juga, Ketua Komite SMA Sanggeulis. Yang kami hormati Buder Kepala SD Buder Pur, selamat datang dan selamat sejahtera. Yang kami hormati Mbak Apua yang tadi telah mempersembahkan mengiringi organ sehingga bisa berjalan dengan sesuai rencananya. Yang kami hormati Bapak Ibu guru serta guru karyawan, selamat sejahtera dan selamat siang. Ini mau ngomong apa ini saya jawab? Yang jelas, yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Pastor Simon Anjar yang telah mempersembahkan misa syukur pada pagi tadi. Mengucapkan terima kasih juga kepada panitia yang telah dari kemarin mempersiapkan untuk persiapan misa syukur purna tugas saya dengan Pak Bun yang akhirnya bisa berjalan dengan sempurna. Bapak Ibu guru perlu diketahui bahwa SMA Sanggeulis ini mulai berdiri tahun 81. Sekarang sudah tahun 2020, berarti usianya sudah kurang lebih 40 tahun. Saya datang di SMA ini tahun 88. Saya menjadi TU di SMA Sanggeulis urutan yang ketiga dari tahun 81 sampai 88. Yang pertama itu kalau tidak salah Bapak Yanto, beliau tidak sampai purna tugas, kenapa saya juga tidak tahu. Yang kedua itu Ibu Tuti, yaitu istri dari Bapak Trimo yang dulu guru di SMP Albertus. Beliau tidak bisa melanjutkan sampai purna tugas karena mengikuti suaminya telah pindah ke Jawa. Jadi saya sebenarnya ditugaskan di SMP Bonifacius Semarang, terus diangkat di Thomas Aquino. Karena di sini kosong, saya dipaksa. Benar-benar saya dipaksa seperti sini. SK baru 1 minggu dikocek, belum saya ambil. Tahu-tahu dipanggil lagi oleh kepala sekolah SMA, Pak Marijo, kamu disuruh menggantikan Bu Titi di Kalimantan Barat. Di sana dikasih tugas yang mulia, kamu menjadi bendahara. Waktu itu saya terkejut karena tidak diberitahu dulu, tiba-tiba langsung dipindahkan. Sebenarnya saya tidak mau, tapi Buder kepala sekolah bilang, kalau kamu tidak mau,
sekarang kami menghadap Buder Anterus di Yayasan Pusat. Benar Bapak Ibu, saya menghadap Buder Anterus. Sampai di sana tidak disambut, cuma dikasih surat kertas kecil. Oke, kami berangkat ke Ketapang. Tiket diurus dengan Buder Beni. Udah, saya waktu itu saya benar-benar stres karena jauh benar. Saya tidak mengira kalau mau dijatuhkan, ditugaskan di Kalimantan. Akhirnya kami disuruh pulang, pamitan dengan keluarga, terus berangkat ke Ketapang. Saya sampai Ketapang kalau tidak salah awal Agustus, bulan Juli. Agustus, akhir Juli 88. Sampai sini bayangan saya di sini nanti di hutan ada kayu besar-besar. Saya akan ketemu Pak Nur ke sini. Wah, nanti di sana dekat dengan rumah kami. Ya. Saya bayangkan Pak nanti di tempat Pak Nur itu di bawah pohon rindang ke sana kurang nyaman. Ternyata di sini suasananya lain. Tahun 88 memang masih sepi Ketapang ini. Kendaraan itu belum banyak, belum lalu lalang, masih lama sekali. 10 menit belum tentu ada. Lalu saya tinggalnya waktu pertama tinggal di Budiran kurang lebih 1 minggu karena setelah belum mulai belajar. Terus saya dipindahkan ke asrama sini. Tempatnya masih sepi, tidak ada orang sama sekali. Dengan Buder Herman Ketut itu diantar ke asrama sini dibekali tikar 1, tidak ada bed. Terus kamarnya itu ada lubang. Saya tidur, kalau saya lihat itu ada nyamuk timbul. Luar biasa namun di situ Bapak Ibu. Tapi saya dengan iman yang kuat dan dengan kekuatan bahwa saya di sini tidak sendiri, ada keyakinan, ada Tuhan yang menyertai kami akan melaksanakan tugas dengan baik. Bapak Ibu, tentu saja selama 33 tahun ini kami berkarya di SMA Santrianes. Ada tugas-tugas yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Tapi semuanya itu kami berusaha saya laksanakan dan saya jalani dengan semangat. Susahnya apa ya Bapak Ibu? Tugas di Terus ini kalau awal-awal dulu masih ringan karena sekolahnya masih 9 kelas, masih sedikit. Tapi menginjak tahun demi tahun ternyata SMA ini berkembang dengan besar dari 9 kelas menjadi 24 kelas. Yang paling menyedihkan itu kalau mau ulangan umum, mau ujian, mau kenaikan kelas, kerjaan saya itu macam kena hukum. Dikerumuni banyak orang, dikerumuni anak-anak. Kalau mau ulangan umum, anak itu mau dilayani dengan cepat karena administrasi yang progres tadi. Kalau tidak ditangani dengan sabar dan dengan penuh keyakinan, tentu itu akan menimbulkan emosi atau tidak kuat atau bahkan menyerah. Tapi saya tidak, saya pantang mundur. Saya selalu siap untuk melayani putra putri
demi kemajuan SMA 1 Wilayah ini. Yang menyedihkan lagi, ada persoalan orang tua. Orang tua punya masalah dengan guru. Orang tua punya masalah dengan karyawan lain. Tapi yang menjadi sasaran saya, karena apa? Saya duduknya paling depan, mencari yang ditanya pertama kali saya. Saya kena bentak itu pasti sudah biasa. Yang bentak bukannya orang alang-alang, pimpinan pengadilan, Bapak Igor, Bapak Ibu, pimpinan Kodim, itu orang Batak dan orang Ambon, luar biasa kalau kita menaturkan. Tapi semuanya itu bisa berjalan dengan lancar dengan saya terima dengan rendah hati, akhirnya semuanya tidak menimbulkan suatu persoalan. Para dokter, pastor, Bapak Ibu guru dan tamu undangan. Ya, saya tidak tahu apa yang saya sampaikan. Tapi ya saya akan mencoba nyontek sedikit, nyontek Pak Manjo, nyontek apa yang disampaikan dari Romo Simon. Saya tidak akan banyak bercerita karena pesan Bu Ana tidak usah pakai nangis sebenarnya. Saya tidak akan nangis. Saya sudah itu ada tantangan dan ada godaannya. Godaannya yang pasti menurut saya masalah keuangan. Gajinya lebih rendah dibanding pegawai negeri. Mohon maaf dari nyatanya seperti itu. Itu godaan. Apalagi dibandingkan dengan perusahaan. Nah, saya pun merasakan itu. Waktu saya selesai tugas di Kuskupan 2 tahun karena kontrak, lalu saya ditawari berkarya bekerja di perusahaan perkebunan. Nah, kemudian juga saya ingin juga ke sini. Maka saya bertanya pada Monsinyur, saya sudah selesai di Kuskupan, dan ini ada tawaran di Yohanes atau di perusahaan kelapa sawit benua ikan. Lalu Monsinyur hanya mengatakan, kamu saya bawa ke sini tujuannya saya bisa